Hari ini kita melanjutkan tafsir Al-Quran, surat Al-Mutaffifin, mulai ayat 18 yang menjelaskan tentang catatan amal para pencinta kebaikan. Kalau kemarin catatan amal para pendosa, sekarang sebaliknya, catatan amal para pencinta kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan amal orang-orang yang berbakti itu benar-benar tersimpan dalam illiyyin. Ini ada kata al-abror. Al-abror itu bi khilafil fujar, kebalikan daripada fujar. Kalau fujar kemarin para pendosa, sedangkan al-abror para pencinta kebaikan atau orang-orang yang berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua di antaranya. Kemudian al-abror itu jama daripada al-bar. Ada artis namanya Ahmad Al-Bar. Itu kalau satu orang. Kalau banyak al-abror. Masdaruhu al-bir. Kata pokoknya adalah al-bir, yang artinya adalah kebaikan. Kalau dosa al-ithmu, azanbu. Tapi kalau kebaikan ada al-birru, al-hasanatu, al-khairu, asidku, banyak itu. Al-abror itu kedudukannya sangat istimewa di sisi Allah. Sehingga bersamanya saja, bersama mereka saja, kita diperintahkan untuk berdoa agar diwafatkan bersama al-abror, para pencinta kebaikan. Itu ketika bangun tidur, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami, tutupi kesalahan kami, wafatkan kami bersama al-abror. Jadi jangankan menjadi al-abror, wafat bersama al-abror saja itu satu hal yang kita harapkan. Itu setiap bangun tidur kita ini. Kenapa? Karena ternyata bahwa al-abror itu memiliki beberapa makna, beberapa arti. Seperti dalam hadis sahih, al-birru, yang orangnya disebut al-bar atau al-abror, itu dimaknai sebagai husnul khuluq. Jadi yang dikatakan baik itu adalah baik akhlak. Jadi akhlak mulia itu disebut al-bir. Jadi al-abror itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Para pencinta kebaikan itu adalah orang-orang yang berakhlak mulia. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, al-birru husnul khuluq. Al-birru itu adalah akhlak yang baik. Ini hadisnya riwayat Muslim dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Yang kedua, al-birru itu adalah aksul ithmi, kebalikan daripada al-ithmu. Al-birru artinya kebaikan, al-ithmu artinya dosa. Ta'awanu alal birri, hendaklah kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan. Wala ta'awanu alal ithmi, jangan tolong-menolong dalam dosa. Jadi kebaikan itu berpahala, sedangkan al-ithmu itu berdosa, diancam dengan yang namanya siksa. Di dunia bencana, di akhirat neraka. Nah, wal ithmu
mahaka fi sadrika fi nafsika wa karihta ayatali alaihi nas. Yang dikatakan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Ya. Jadi kalau orang berbuat dosa itu resah jiwanya, gelisah itu. Ya. Atau orang sudah melakukan dosa, jiwanya nggak bakal tenang. Ya. Dan engkau benci apabila manusia mengetahuinya. Ya. Jadi dosa itu kalau diketahui orang malu. Ya, makanya tidak senang kalau ada orang yang mengetahuinya kalau berbuat dosa. Jadi dosa itu pelakunya yang normal itu ngumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi, tidak mau ketahuan sama orang, seperti nyuri. Ya. Ya. Tapi sekarang orang sudah tidak malu lagi berbuat dosa. Ya. Orang sudah tidak takut lagi berbuat dosa. Padahal dosa itu sebenarnya orang yang melakukannya itu takut kalau orang lain tahu ya tentang perbuatan dosa yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga ya, yang dikatakan albiru itu itmi'nanun nafsi wal qalbi ya, ketenangan jiwa, ketenangan hati. Ya. Kalau kita berbuat baik insyaallah jiwa kita tenang. Kalau kita berbuat baik insyaallah ya, hati kita tenang. Ya. Sebaliknya kalau berbuat dosa tadi resah, cemas, gelisah, ya. Bahkan tidak suka kalau orang tahu, malu kalau diketahui oleh orang lain. Jadi nggak tenang itu orang yang berbuat dosa. Beda dengan orang yang berbuat baik. Kemudian albiru matma'annat ilaihin nafsu watma'anna ilaihil qalbu. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa dan hati merasa tenang. Wal ithmu, sementara al ithmu dosa, mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadri wa in aftaka nasu waftu katanya. Sedangkan kejelekan atau dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa, sesuatu yang membimbangkan dada ya. Meskipun manusia telah berulang kali memberi fatwa kepadamu ya. Jadi walaupun dinasehatin ya, tetap aja ya, dosa itu bikin resah. Walaupun mungkin dikatakan itu nggak apa-apa, itu mah nggak dosa. Atau nanti kalau udah dosa tobat aja gitu kan. Tetap aja nggak bisa. Ya, dosa itu bikin ya resah, gelisah, ya, cemas yang namanya jiwa dan hati. Kemudian albiru juga artinya asidku wa taqwa. Benar ya. Jadi al-abrar itu para pencinta kebenaran ya. Al-abrar itu adalah orang-orang yang bertakwa ya. Orang-orang yang jujur, orang-orang yang baik itu al-abrar. Makanya kita diminta dimatikan, diwafatkan bersama orang-orang yang al-abrar. Ini ada firman Allah SWT nih ketika menjelaskan tentang apa itu al-birru ya. Siapa yang dimaksud dengan al-abrar? Ya laisal bir antuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Jadi yang dikatakan kebaikan itu bukan engkau hadapkan wajahmu kemana? Ke timur dan ke barat, bukan. Walakin albir, tetapi albir itu pertama beriman. Jadi al-abrar itu orang yang beriman ya. Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wan nabiyyin ya. Jadi al-abrar itu orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab, dan beriman kepada para nabi. Itulah al-abrar ya. Kalau tidak berarti bukan al-abrar namanya ya. Yang kedua beramal ya, yaitu ya, gaya hidupnya, pola hidupnya ya, itu sesuai dengan Islam atau ibadah ya. Tidak dikatakan al-abrar kalau tidak Islam, tidak dikatakan al-abrar kalau tidak ibadah, tidak amal soleh. Jadi yang pertama beriman, yang kedua beramal soleh, berislam itu. Jadi wa'atal mala contohnya ngasih harta
ala hubbihi yang dicintainya. Ini al-abror, ya. Jadi biasanya kan kalau yang dicintai itu kalau diminta itu pelit, kalau diberikan susah. Tapi al-abror itu justru memberikan hartanya itu yang dicintainya, ya, yang dicintainya. Kepada siapa? Dzawil qurba, kepada kerabat. Ya. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakin, kepada orang miskin. Wabnas sabil, kepada anak jalanan. Ya. Kemudian wasailin, kepada orang yang minta-minta, pengemis itu, pengamen. Wafir rikob, dan untuk membebaskan hamba sahaya. Ya. Tapi juga al-abror adalah wa aqamah sholat, mendirikan sholat. Kalau tidak sholat, itu namanya bukan al-abror. Sholat tapi sendiri, nggak pernah berjamaah, bukan al-abror. Ya, sholat tapi kemudian hanya melaksanakan saja, tidak mendirikannya. Ya. Seperti sholat kemudian pelit, nah itu tidak, bukan al-abror. Sholat tapi malas, itu bukan al-abror. Sholat tapi riya, bukan al-abror. Sholat tapi asal-asalan, itu bukan al-abror. Wa ata zakat, al-abror juga adalah orang yang menunaikan zakat, ya. Orang yang tidak menunaikan zakat padahal mampu, itu diancam dengan 2 neraka. Nerakanya ada 2 tuh. Pertama neraka lago, itu orang yang tidak berzakat itu. Ya. Kalau orang tidak berzakat dimasukkan ke neraka lago, itu kulit kepalanya terkelupas, ya. Yang kedua neraka wel itu, ya. Neraka wel kemudian sudah jelaskan wailul mutaffifin, kan, sebuah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Kalau orang dilemparkan itu baru nyampe ke lembah di neraka jahanam tuh, ya, itu 40 tahun baru nyampe itu. Dalam banget itu. Dan itu khusus untuk orang yang tidak berzakat. Karena orang yang tidak berzakat tuh itu dalam Al-Qur'an disebut orang musyrik. Ya, tidak berzakat, tidak percaya kepada hari akhir. Makanya di zaman Abu Bakar, ya, orang yang tidak sholat, orang yang tidak zakat, orang yang ngaku nabi, ya, itu diperangi. Ya. Contohnya Musailamah al-Kadzab, ngaku nabi. Ya, dan para orang-orang yang setelah Rasul wafat kemudian tidak sholat, kemudian tidak zakat, itu diperangi oleh Abu Bakar. Yang ketiga ya, al-abror itu adalah berakhlak mulia, ihsan, ya. Jadi iman, Islam, ihsan, akidah, ibadah, akhlak. Itulah al-abror, ya. Dan ini disebutkan, ya, contohnya wal mufuna bi ahdihim. Al-abror itu suka menepati janji, ya. Menepati janji dengan sempurna. Luar biasa, menggunakan kata wal mufuna, menyempurnakan janji, tidak hanya sekedar menepati janji. Idza ahadu, apabila berjanji, ya. Jadi tidak pernah obral janji, setiap berjanji pasti janjinya itu ditepati dengan sempurna. Kemudian siapa lagi? Wasobirin, al-abror itu sabar dalam menghadapi musibah, misalnya, ya. Fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba's, ya. Ini menjelaskan tentang 3 macam sabar. Pertama, sabar dalam kemiskinan. Yang kedua, sabar dalam penderitaan. Dan yang ketiga, sabar dalam peperangan. Kalau orang sabar dalam kemiskinan, sabar dalam penderitaan, sabar dalam peperangan, itulah al-abror. Karena al-abror itu orang yang berakhlak mulia. Nah, ulaika, mereka itulah kata Allah, ya, orang yang iman, Islam, ihsan, orang yang berakidah, beribadah dan berakhlak, ya. Ulaika, mereka itu adalah alladzina shadaku, ya, orang-orang yang benar, ya. Benar itu, ya. Benar-benar baik itu, benar-benar pencinta kebaikan. Wa ulaika, dan mereka itu humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi ayat ini menjelaskan tentang rincian, ya, orang yang baik, rincian orang yang benar, rincian orang yang bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 177, ya.
Kemudian catatan amal para pencinta kebaikan namanya iliyin. Iliyin. Wa ma adraka ma iliyun. Dan tahukah engkau apakah iliyun itu? Kata Allah, kitabum markum. Iliyun itu sama dengan sijin, yaitu kitab yang berisi catatan amal yang nanti akan dibagikan. Ya, masing-masing dapat semuanya catatan amalnya itu. Ada yang dari kanan, ada yang dari kiri, ada yang dari belakang. Dari 3 arah itu. Ya, tergantung isi catatan amalnya. Bagus atau jelek, ya. Kemudian yashhaduhul muqarrabun. Catatan yang bernama iliyin ini disaksikan oleh malaikat yang didekatkan kepada Allah SWT, ya. Gitu. Ada saksinya, ya. Kalau nanti ada orang yang membantah, ya, tentang isinya. Tapi kalau kebaikan biasanya jarang yang membantah. Kalau dosa, ya, ketika melihat ada orang yang membantah. Ya. Jadi ada saksi, ya, atas catatan amal orang yang mencintai kebaikan yang disebut al-abrar yang bernama iliyin. Ya. Itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat itu didekatkan di sisi Allah, dimuliakan oleh Allah SWT. Karena malaikat itu nggak pernah maksiat. Malaikat itu selalu taat. Ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, sijin dimaknai sebagai petala bumi ketujuh. Ya. Jadi catatan amal yang ada di tempat yang paling bawah itu, yang paling dalam. Yang pertama, ya, petala bumi ketujuh. Yang kedua, ya, neraka itu, ya, adanya di neraka itu. Sedangkan iliyin dimaknai sebagai langit tingkat ketujuh. Ya. Jadi catatan amal itu adanya di tempat yang paling tinggi, bahkan lebih tinggi, namanya surga yang penuh dengan kenikmatan atau Jannatun Naim. Itu tempatnya iliyin. Ya. Kalau tempatnya sijin itu naru jahannam. Ya. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Itu ketika orang masuk surga dalam surat Al-Insan. La ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Ya. Dia melihat di surga itu banyak sekali kenikmatan. Dan ternyata surga itu adalah kerajaan yang sangat besar. Indonesia cuman kecil, bumi kecil, ya. Ini ketika berada di surga diperlihatkan nikmat yang sangat luar biasa dan kerajaan yang sangat besar, ya. Besar banget, ya. Bahkan penghuni surga itu, ya, bisa memandang keindahan surga, kebesaran kerajaan yang ada di surga itu, ya, sejauh 100 perjalanan 100 tahun. Ya. Kalau di dunia kan memandang walaupun di tempat terbuka itu terbatas. Cuma memandang ke langit terbatas. Tapi daya pandang orang yang tinggal di surga ketika melihat keindahan surga, kemegahan surga, keagungan surga, kenikmatan surga, Allah kasih pandangan yang tajam. Bisa melihat sejauh 100 tahun perjalanan. Ya. 1 tahun kalau kita jalan kaki sampai mana? Ini 100 tahun. 100 tahun. Dan ternyata melihat, ya, keindahan yang paling jauh, paling ujung, ya, bagi penghuni surga itu sama dengan melihat keindahan yang paling dekat. Itu nikmatnya tinggal di surga. Dikasih penglihatan yang tajam khusus untuk melihat keindahan, khusus untuk menyaksikan kenikmatan, dan khusus untuk melihat kebesaran kerajaan surga. Itu biasanya orang Kristen, ya, yang sering menyebut kerajaan surga, kerajaan surga.
Ternyata dalam Islam juga ada kerajaan surga. Ya. Dan luasnya itu sejauh mata memandang, kurang lebih 100 tahun perjalanan. Ya. Itu hadisnya sahih. Ya. Kemudian keadaan al-abrar sebagai penghuni surga di surga, ya, yang bernama Jannatul Naim. Pertama, duduk santai, istirahat, memandang lepas indahnya surga. Luar biasa. Ya. Jadi kerjanya itu duduk santai. Ya. Duduknya santai. Ya. Alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan, melepas pandangan jauh ke depan. Ya. Kalau dikatakan saya di depan rumah, belakang rumah, kiri kanan rumah, ya. Tapi di sorga, ya, begitu duduk santai istirahat, melihat ke depan, ya, sejauh mata memandang. Ini salah satu bentuk kenikmatan sorga. Duduk saja itu nikmat, apalagi ditambah dengan memandang kenikmatan dan kerajaan sorgawi. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan ternyata, ya, ada pelayan, dilayani full service. Ya, jadi istirahatnya itu benar-benar sempurna. Ya, duduk, mau makan dilayanin, mau minum dilayanin, mau apa saja tinggal nyebut atau baru ingin saja sudah ada. Ya. Nah, di sini jelaskan, dan mereka dikelilingi oleh para pemuda-pemuda yang tetap muda. Ya. Jadi tidak berubah, muda terus, cantik terus, tampan terus, gitu kan? Apabila kamu melihatnya, akan kamu kira mereka itu mutiara yang bertaburan. Saking apanya? Saking tampannya, saking mulusnya, ya. Dan itu mengelilingi penghuni surga yang bernama al-abrar itu, ya, para pencinta kebaikan yang akhlaknya mulia, akidahnya mantap, ibadahnya luar biasa. Kemudian melihat besarnya nikmat dan agungnya kerajaan surgawi, itu diantara nikmat ketika orang tinggal di Jannatul Naim. Wa idza ra'aita sama ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila engkau melihat keadaan di sana atau di surga Naim, niscaya engkau akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan yang besar, ya. Kerajaan yang besar. Ini surat apa? Al-Insan, surat 76 ayat 19 sampai 20. Nanti silakan dibuka, ya. Kemudian, ya, dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, inna adna ahli jannah, ya, manzilah liman yanduru, ya, fi mulkihi masirah, ya, alfai sana, ya. Kemudian yaro aksahu kama yaro adanahu. Ini, ya, tadi saya salah, ya. Nah, ini diralat dengan di sini. Sesungguhnya, ya, orang yang tinggal di sorga itu di tingkat yang paling rendah. Jadi tinggalnya itu di tingkat yang paling rendah, bukan tingkat yang paling atas. Yang tinggal di tempat paling rendah saja, ya, nah, dia bisa melihat kerajaannya. Ya. Jadi raja, ya, penghuni surga itu jadi raja. Kenapa? Karena dilayani tadi, ya, duduk, istirahat, memandang. Itu di tempat yang paling rendah tuh, ya. Gitu. Di sini jelaskan, ya, yang dilihat kerajaannya itu masirota al-faisana, ya. Sejauh 2000 tahun perjalanan. 2000, tadi saya katakan 100, ya, salah, ya. 2000 tahun, ya. Berjalan, menempuh perjalanan selama 2000 tahun. Itu jangkauan pandang orang yang tinggal di surga yang paling rendah ketika menyaksikan besarnya kekuasaan apa kerajaan surga. Bayangkan bagaimana kalau tinggalnya di paling atas. Sebab kalau kita melihat ke depan, ke tempat terbuka,
semakin tinggi maka semakin jauh ya jangkauan pandangan kita. Ini yang paling rendah. Jadi ada orang yang tinggal di pinggir sorga, ada orang yang tinggal di sorga tapi sorganya paling rendah. Ya, bisa melihat jauh ke depan tentang wilayah kekuasaan yang dilihatnya itu sejauh perjalanan 2000 tahun. Bayangkan kalau yang paling atas. Ya. Ini dalam Al-Quran, dalam hadis. Kemudian kata Rasul, ya, di tempat itu, di sorga yang paling rendah, orang bisa melihat, ya, itu tempat yang paling jauh, kekuasaan yang paling jauh, itu sama dengan melihat yang paling dekat. Itu paling dekat. Kan kamera sekarang sudah luar biasa ya. Kamera sekarang itu yang dekat bisa dijauhkan, yang jauh bisa didekatkan. Jadi matanya itu otomatis autofokus lah kalau istilah sekarang. Ya, melihat yang jauh sama dengan melihat yang dekat, jelas banget gitu, indah banget, ya, menakjubkan. Ya. Ini kenikmatan orang yang tinggal di surga atau Jannatul Naim bagi orang yang dikasih gelar Al-Abror, yang catatan amalnya ada di sebuah tempat yang bernama Illiyin. Wa inna Allahu, sedangkan penghuni surga yang tinggal di tempat yang paling tinggi, liman yanduru ilallahi fil yaum marratain. Ya. Dia akan melihat Allah itu seharinya 2 kali, bayangkan. Sehari 2 kali bisa melihat Allah. Ya. Tadi yang paling rendah nggak disebutkan melihat Allah atau tidak. Tapi kalau tinggal di paling atas bisa melihat Allah seharinya 2 kali. Ya. Bayangkan. Ya. Ciptaan Allah tuh indah banget. Mau gunung, mau laut, mau hutan, ya, ya, mau apa namanya tuh padang Sahara, itu indah banget. Bagaimana dengan penciptanya? Innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah tuh maha indah. Karena Allah yang menciptakan keindahan, yang menjadikan penghuni sorga itu senang. Di dunia juga kalau orang jalan-jalan, ya, untuk melepas lelah, ya, untuk refreshing, itu biasanya ke tempat-tempat yang indah. Itu ciptaan Allah. Bagaimana dengan penciptanya? Yang kedua, ya, berwajah cerah ceria, tertawa gembira, sukacita. Jadi di sorga itu tidak ada yang bersedih. Di sorga itu tidak ada yang cemberut. Di sorga itu tidak ada yang menangis. Di sorga itu tidak ada yang bermuka masam. Ya. Ta'rifu apa yu'rafu ya, tu'rafu ya. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan naim. Ta'rifu, kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan. Ya. Jadi wajah itu kenapa disimpan di atas? Udah gitu paling depan. Sebab itu bisa jadi indikator, ya, penunjuk tentang keadaan hati seseorang. Ya. Kalau hatinya senang, wajahnya ceria. Ya. Sebab nanti ada orang yang di alam akhirat itu wajahnya itu cemberut, bermuka masam. Berarti hatinya juga seperti itu, dirundung duka dan sedih, dirundung derita, ya. Kemudian yang selanjutnya, wujuhu yauma idzin musfirah, ya, pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri, dhahikatun mustabsyirah, bahkan tertawa dan gembira. Surat Abasa 33, 38, 39 tuh, ya. Itu kenikmatan yang kedua. Kenikmatan yang ketiga, menikmati enaknya, lezatnya, serta nikmatnya minuman surgawi yang ori. Ori itu asli, bukan oplosan. Ya, murni, ya, dan harum mewangi. Ya. Gitu. Di dunia mana ada, ya, minuman yang asli. Ya. Selalu dipalsukan itu. Ya. Kalau ada merek yang terkenal, merek yang
disukai, dalam waktu sekejap udah ya ada KW-nya itu. Nah, di surga itu tidak ada barang-barang KW. Termasuk juga minuman dan makanan surgawi. Semuanya original, ya, asli. Ditambah harum mewangi, ya. Ini disebutkan yusqauna min rahiqim makhtum. Al-abror itu ketika berada di dalam surga, mereka diberi minum dari khomer. Khomernya khomer murni, ya. Tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Ya. Menunjukkan apa? Asli itu, ya. Asli, bukan KW. Dan kemudian khitamuhu miskun. Ya. Luar biasanya, segelnya saja, tutup minuman itu, ya, nggak tahu botol atau apa, itu dari kasturi. Ya. Jadi kasturi itu minyak wangi yang paling wangi itu. Saya sendiri belum pernah itu, kayak apa wanginya ya, belum pernah itu. Tapi kalau kasturi yang saya beli di toko parfum itu, saya kurang suka tuh ya. Ya. Kalau orang nyebutnya bau aki-aki katanya gitu ya. Nah, tapi kasturi yang sebenarnya justru itu pengharum, pewangi, ya, tempat minum yang ada di surga, termasuk tutupnya, ya, segelnya tuh, ya. Ini sebagai hasil kerja keras, semangat, serius dan sungguh-sungguh waktu di dunia, ya. Karena untuk mendapatkan Jannatul Naim itu, ya, perlu sungguh-sungguh, keras-keras, kerja keras, bahkan harus berlomba katanya, ya. Berlomba kan harus berusaha secepat mungkin itu, ya, setangkas mungkin. Makanya wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu kata Allah, hendaknya orang berlomba-lomba, jangan berleha-leha, nggak bakal dapat itu, ya. Yang keempat, ya, nikmatnya menjadi al-abror ketika ditempatkan di Jannatul Naim adalah merasakan segarnya minuman. Minuman surgawi setelah dicampur dengan suplemen yang bernama tasnim, ya. Jadi ada zanzabila, salsabila, kafur, ada juga tasnim, ya. Jadi tasnim itu suplemen, ya, untuk menambah segarnya minuman surgawi. Dan adanya di sorga di mana al-abror itu ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi tasnim itu yang memancar dari mata air yang bisa diminum langsung oleh orang-orang yang didekatkan di sisinya, ya, di sisi Allah sebagai hambanya yang terhormat dan mulia, ya. Jadi tidak mungkin orang masuk surga kalau jauh dari Allah, ya. Kalau mau masuk surga harus didekatkan di sisi Allah, dan orang yang didekatkan di sisi Allah bisa, ya, meminum langsung suplemen itu. Bisa dicampur dengan, ya, air minum yang diambil dari sungai, ya, bisa juga langsung diminum. Dan mata air itu bernama tasnim, wa mizajuhu min tasnim, ya. Dan campurannya adalah dari tasnim. Aina yashrabu bihal muqarrabun. Apa itu tasnim? Mata air yang darinya minum orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian dalam Al-Quran kata al-abror disebut sebanyak 5 kali, ya. Dan erat kaitannya dengan 5 hal penting, ya. Yang pertama kaitannya dengan doa, ya, yang selalu kita baca setiap malam ketika bangun tidur, ya. Rabbana innana sami'na munadiya yunadil iman an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror, ya. Ada doanya itu, ya, al abror itu, ya. Silakan nanti artinya baca. Yang kedua, mata air, ya. Ada kaitannya dengan mata air. Innal abroro, sesungguhnya para pencinta kebaikan, orang yang berbakti, yashrabuna, ya, apa yashrabuna, mereka akan minum, min ka'sin kana mizajuha kafuro,
minumnya dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Jadi gelasnya itu sudah diisi oleh air oleh para pelayan sorga yang muda-muda tadi. Nah kemudian supaya tambah seger, tambah lezat, tambah nikmat, ditambah suplemen yang bernama kafur, ya, kafur. Yang ketiga, ya, al-abrar itu ada kaitannya dengan surga, tempat yang penuh kenikmatan. Innal abrara lafi naim. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ya, innal abrara lafi naim, 2 kali disebut itu. Ya. Yang keempat, ya, al-abrar itu ada kaitannya dengan kitab catatan amal. Kala inna kitabal abrari, ya, lafi illiyin. Sekali-kali tidak sesungguhnya catatan orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam illiyin, ya. Wallahu a'lam, ya. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bu, sampai sini? Ya.